Shalom, selamat petang kepada saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Petang ini saya ingin berkongsi tentang pengalaman saya dari waktu muda sampai mencapai ijazah kedoktoran, yaitu PhD atau Doctor of Philosophy atau Doktor Filsafat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini merupakan kesaksian saya. Saya ingin memberi segala pujian, syukur kepada Tuhan karena pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam hidup saya dari waktu saya mengenal Tuhan sampai pada hari ini. Seperti Nabi Yeremia mengatakan bahwa Tuhan telah mengenali Yeremia sebelum ia dikandung di rahim ibunya. Saya boleh merasakan seperti Nabi Yeremia karena sebelum saya mengenal Tuhan pun, saya percaya tangan Tuhan menyertai hidup saya dan mempersiapkan saya sehingga saya mengenal Tuhan dan kemudian dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan dan melayani Tuhan di ladang tuaiannya sepenuh waktu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kesaksian saya merupakan lebih kepada pendidikan saya secara akademik, dan saya mau berkata bahwa kalau mau mencapai ijazah kedoktoran, yang paling penting adalah penguasaan bahasa. Saya sangat mencintai bahasa Melayu atau bahasa Malaysia yang saya sudah gunakan hampir 26 tahun dalam pelayanan, khususnya di negeri Sabah, di kalangan jemaah-jemaah Tuhan Sidang Inju Borneo. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, namun demikian, kalau dalam pendidikan, apalagi pada taraf antarabangsa, adalah paling mustahak untuk kita menguasai bahasa English. Saudara, waktu saya darjah 5, kalau saya fikir kembali mungkin darjah 5 pun sudah agak terlewat untuk belajar sesuatu bahasa dengan sesungguhnya. Saya melawat bersama keluarga saya di Semenanjung dan ketemu seorang anak kecil. Mungkin dia baru kindergarten atau darjah 1 di Pulau Pinang. Saya masih ingat bahwa saya sangat kagum dengan cara dia bertutur dalam bahasa English. Malah dia mengajar saya bagaimana menyebut beberapa perkataan yang saya pada waktu itu sudah 11 tahun, darjah 5, tetapi saya tidak begitu pandai menyebut atau pronounce beberapa perkataan itu. Sekembali saya di Sabah, saya kelahiran Sendakan, saya berusaha untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggris saya dengan membaca buku-buku cerita. Famous Five, Enid Blyton, Agatha Christie, tentang crime, mystery dan sebagainya, dan banyak buku-buku cerita yang lain, novel. Saya baca dalam masa 2-3 tahun. Saya masih ingat, sudah saya masuk tingkatan 1, saya sungguh-sungguh merasakan bahwa penguasaan bahasa Inggris saya sudah banyak meningkat berbanding waktu saya pada darjah 4 atau darjah 5 sebelum saya membaca buku-buku cerita di dalam bahasa English. Dan saya merupakan angkatan pertama menduduki SPM dalam bahasa Melayu pada tahun 80, dan dari darjah 1 saya mengambil semua pelajaran dalam bahasa Malaysia dengan adanya bahasa English sebagai salah satu daripada mungkin 7 atau 8 subjek yang saya pelajari waktu itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setelah saya menduduki tingkatan 2,
saya berkesempatan untuk melanjutkan pelajaran saya di Singapura untuk 1 tahun, dan di situ saya juga meningkat penguasaan bahasa Inggeris saya, karena di Singapura semua subjek kecuali satu, bahasa Melayu, semua subjek diajar dalam bahasa Inggeris. Cuma setelah 1 tahun saya kembali di Malaysia, bukan di negeri Sabah tetapi di Johor Bahru, dan mengambil tingkatan 4 dan 5 dan menduduki SPM di Maktab Sultan Abu Bakar atau English College di Johor Bahru. Dan saya masih ingat bahawa saya tidak juga mencapai keputusan yang terlalu cemerlang, cuma jangkaan guru-guru saya mungkin di antara top students, tetapi saya hanya dapat beberapa A. Cuma saya sangat bangga kerana bahasa Malaysia saya dapat markah yang tertinggi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya melanjutkan pelajaran saya di tingkatan 6 di Melbourne. Saya mendapat beasiswa American Field Service, AFS, exchange student. Jadi saya menduduki peperiksaan di Australia, di Melbourne, Victorian High School Certificate, dengan mengambil semua subjek dalam bahasa English. Maths, pure maths, apply maths, physics, kimia atau chemistry, dan juga bahasa English. Dan saya rasa mungkin di Australia lah, kerana hanya berkawan dengan orang putih, orang Australia, selama 1 tahun saya hanya berbahasa bahasa English. Saya tinggal bersama keluarga, an Aussie family, dan sampai hari ini mungkin sudah 10 tahun saya tidak berhubungan dengan mereka. Cuma waktu itu saya memanggil mereka mom and dad, macam keluarga angkat saya. Bahkan saya sangat dekat dengan keluarga ini waktu saya mengambil ijazah PhD saya di Otago University pada tahun 2000. Mereka datang melawat saya dan keluarga. Saudara, saya mau terus bersaksi tentang pengalaman saya dalam pengajian di peringkat university. Setelah di Australia, saya pergi ke New Zealand mengambil jurusan undang-undang, dan dalam jurusan undang-undang selama 5 tahun cukup banyak pelajaran undang-undang saya ambil, dan saya graduate pada tahun 1987, dan saya percaya dalam pengajian undang-undang sangat membantu saya untuk menyelidiki firman Tuhan kemudian hari. Saya mengenal Tuhan pada tahun pertama waktu saya baru masuk dalam University Canterbury di Christchurch. Pada tahun pertama saya mengambil jurusan undang-undang waktu saya baru berusia 17 tahun, dan pembelajaran undang-undang amat membantu saya dalam hal menulis dalam bahasa English, dalam hal menguasai kosakata dalam bahasa English, dengan saya belajar bagaimana menulis dengan baik. Dan sedikit sebanyak 5 tahun waktu saya berkursus di University Canterbury sangat membantu saya waktu kemudian hari saya mengambil teologi di University Auckland, dan saya mengambil sarjana muda dalam teologi pada tahun 93, dan karena waktu itu saya sudah mengenal Tuhan mungkin 11 tahun, sejak tahun 82, dan pada tahun yang ketiga, tahun 84 atau tahun 85, saya banyak membaca buku-buku tafsiran Alkitab. Saya masih ingat, saya beritahu teman-teman saya dalam jurusan undang-undang, kalau kamu mau mencari saya, kamu tahu di mana saya akan berada. Bukan di perpustakaan undang-undang, tetapi di perpustakaan Department of Religious Studies, bahagian agama, karena
di Perpustakaan Bahagian Agama di Canterbury University. Library di situ, perpustakaan di situ memiliki banyak buku-buku tafsiran di dalam Alkitab. Dan saya mulai membaca buku tafsiran dengan secara serius. Mungkin mulai tahun 85, dan waktu saya kerja selama 6 tahun sebagai peguam, saya membeli beberapa siri buku-buku tafsiran, dan saya boleh katakan hampir seluruh Alkitab, 66 kitab-kitab di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Saya sudah membaca buku tafsiran sebelum tahun pertama sarjana muda teologi. Saya ambil Ibrani dan Yunani pada tahun yang pertama, dan tahun yang kedua, semester pertama tahun yang kedua saya ambil bahasa Ibrani, tahun yang kedua, dan semester yang kedua tahun yang kedua saya telah mengambil bahasa Ibrani level 3 atau tahun yang ketiga. Hanya sampai di Otago University pada tahun 1999 saya mengambil tahun ketiga bahasa Yunani di University of Otago. Dan setelah tamat tahun pertama, saya mengambil postgraduate diploma di dalam teologi. Saya mendapat beasiswa penuh untuk melanjutkan studi di dalam ijazah kedoktoran atau Doctor of Philosophy atau PhD study. Jadi saya menceburi dalam bidang biblika atau biblical studies di Auckland, di Otago University, karena saya telah mengambil dua bahasa asli Alkitab. Pihak University di Otago mengizinkan saya untuk major atau specialize in biblical studies. Dan pada waktu saya mengambil PhD, saya menulis tesis dalam kitab Wahyu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebenarnya pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan begitu ajaib sekali, membuka jalan bagi saya untuk melanjutkan pelajaran pada tahap kedoktoran, karena dari segi keuangan ataupun penguasaan bahasa, dan saya langsung tidak yakin saya dapat lulus, malah saya tidak yakin saya dapat masuk atau diterima sebagai siswa atau calon PhD ketika itu. Saya percaya semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Seperti dalam kitab Daniel, Tuhan yang memberi Daniel dan ketiga rakannya hikmat dan pengetahuan, bukan karena hikmat atau kekuatan secara pribadi, tetapi anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup saya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini tidak bermaksud bahwa saya tidak perlu berusaha, karena Tuhan yang memberkati dan menyertai. Saya boleh katakan bahwa dalam 4 tahun saya belajar, tahun pertama postgraduate in theology dan 3 tahun untuk PhD, saya belajar mungkin purata lebih kurang 10 jam dalam satu hari. Awal pagi saya bangun, saya akan belajar mungkin sampai jam 12 tengah hari. Kalau saya rehat pun mungkin paling lewat jam 2:30, jam 3. Saya akan belajar waktu petang, dan setelah makan malam saya akan terus belajar, kadang-kadang sampai jam 12 tengah malam. Dan dalam rujukan saya dalam PhD, hampir 600 buku atau journal artikel yang saya rujuk dalam tesis kedoktoran saya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mendorong saudara dan saudari, khususnya hamba-hamba Tuhan. Saudara perlu ada visi, dan terutama sekali meningkatkan penguasaan bahasa Inggris dan mengasihi keseluruhan firman Tuhan dan mendalami dan menambah dalam pengetahuan firman Tuhan. Itulah merupakan dasar utama kita
belajar